Kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11, Abi adalah seorang koki di restoran terkenal di kotanya. Suatu hari saat restoran sedang ramai pengunjung, saudara Abi datang untuk makan di restoran tersebut. Ia memesan banyak jenis makanan dan meminta agar pesanannya segera dihidangkan. Oke, maka sikap Abi. Si Abi adalah seorang koki di restoran. Gitu ya. Nah, kebetulan saudaranya ini datang untuk makan di restoran tersebut. Kita lihat di sini dia harus bersikap profesional ya. Kenapa? Karena dia tidak boleh membedakan antara satu orang dengan orang lain, biarpun orang tersebut adalah orang yang sangat dekat dengannya. Biarpun itu sangat dekat dengannya, dia tidak boleh membedakan perlakuan kepada orang tersebut. Oke, kita lihat mana sikap dia yang seharusnya dia lakukan, gitu ya. Yang A mendahulukan pesanan saudaranya karena merasa tidak enak. Oke, mendahulukan berarti ini tidak sesuai dengan profesionalisme dia, mendahulukan gitu ya. Ini kurang baik. Kita lihat yang B, meminta saudaranya menunggu karena restoran sedang ramai. Oke, meminta saudaranya menunggu. Ini lumayan bagus ya, tapi dia meminta saudaranya menunggu. Kita lihat pilihan yang lain. Yang C, tetap membuatkan masakan sesuai antrian. Oke, dia membuat masakan itu kan berarti kena ramai, berarti ada antrian dari siapa duluan pesan, berarti itu yang duluan dimasak gitu ya. Nah, otomatis biarpun yang memesan ini adalah orang yang dekat dengan dia atau saudara dia, berarti dia harus tetap memasak dengan sesuai antrian pesanan gitu ya. Oke, ini sudah mendekati bagus. Sekali yang D dengan E, meminta pelayan untuk menghidangkan makanan cemilan. Oke, karena saudaranya berarti dia dikasih makanan pembuka gitu, makanan cemilan. Ini juga masih kurang baik. Yang E, menemui saudara sambil membawakan langsung makanan. Oke, berarti dia ini tidak sesuai dengan antrian ya, menemui saudaranya langsung dengan membawakan makanannya yang dipesan gitu. Oke, berarti pilihan yang paling baik yang mana? Yang cantik, tetap membuatkan masakan sesuai dengan antrian pesanan gitu. Jadi dia tidak ragu untuk biarpun itu si saudaranya sendiri, dia tetap harus profesional ya, dia tetap harus memasak sesuai dengan antrian. Ini poinnya 5. Yang poin yang 4 yang mana? Yang poinnya yang 4 yaitu meminta saudaranya menunggu karena restoran sedang ramai. Oke, jadi dia langsung ngomong ke ininya untuk menunggu karena lagi ramai gitu ya. Gitu, maka dia ini poinnya 4 gitu. Nah, poin yang 3 yang mana? Poin yang 3 adalah meminta pelayan untuk menghidangkan makanan cemilan terlebih dahulu. Jadi ini mencoba mendelay pesanan si saudaranya gitu, maka dikasih cemilan gitu ya. Tapi ini hanya berlaku untuk saudaranya, berarti ini masih kurang profesional, makanya jawabannya poinnya 3. Nah, poin yang 4 yang mana? Menemui saudaranya sambil membawakan langsung makanan yang dipesan. Oke, ini juga terlihat tidak kurang profesional. Kenapa? Karena hanya ke saudaranya yang dilakukan seperti ini gitu ya. Yang paling tidak baik yang mana? Mendahulukan pesanan saudaranya. Nah, ini sangat tidak profesional ya. Saudaranya duluan, biarpun sudah ada antrian, tapi dia mendahulukan pesanan saudaranya. Ini sangat tidak profesional. Oke, nomor 11 berarti jawabannya adalah yang cantik. Nomor 12, kita lihat lanjut nomor 12 ya. Siang ini saat jam istirahat, tiba-tiba di kantor kedatangan salah satu istri rekan kerja saya. Oke, saat jam istirahat kedatangan istri rekan kerja. Oke, ngapain istrinya? Ia datang sambil marah-marah dan mengatakan bahwa suaminya ada hubungan gelap dengan teman wanita rekan kerjanya. Di tengah situasi yang geger tersebut, maka sikap saya, berarti kita di sini posisi kita adalah sebagai teman dari teman kantor kita yang istrinya datang marah-marah, gitu ya. Oke, terus sikap kita seperti apa? Yang A, meminta HRD menangani kasus tersebut. Yang B, yang B, saya mencari kebenaran informasi tersebut. Kepo nih ya. Yang C, saya tidak mau berkomentar lebih jauh karena bukan urusan saya. Yang D, saya tidak mau berkomentar lebih jauh, takut terseret. Dan yang E, saya khawatir dijadikan saksi karena saya juga melihat perselingkuhan tersebut. Oke, di sini kita juga harus bersikap profesional ya. Artinya karena ini sudah menyangkut masalah pribadi seorang sebenarnya, bukan masalah pekerjaan lagi gitu. Yang pastinya juga kalau masalah pribadi ini semakin parah ya otomatis akan berpengaruh terhadap pekerjaan si temannya ini gitu.
Nah, terutama image kantor gitu ya, karena si istrinya sudah marah-marah. Nah, tapi kita sebagai temannya di situ, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang paling baik adalah yang cantik. Kenapa? Karena ini bukan urusan kita juga, ini urusan pribadi gitu. Saya tidak mau berkomentar lebih jauh karena bukan urusan saya. Cuek memang terlihat, tapi memang ini bukan urusan dia, karena urusan pribadi, bukan urusan pekerjaan gitu ya. Beda cerita tadi mungkin kalau misalnya itu yang marah-marah adalah nasabah karena tidak ini gitu ya, tidak puas dengan pelayanan. Beda cerita ini, tapi karena istrinya, ini masalah pribadi. Oke, poin yang jawaban yang poin yang 4 yang mana? Yang 4 adalah yang dodol. Saya tidak mau berkomentar. Nah, ini hampir sama dengan yang C, tapi ini dia alasannya tidak mau terseret gitu ya. Takut terseret mungkin menjadi saksi atau apa gitu. Oke, poin yang 3 yang mana? Poin yang 3 adalah yang ayam. Dia meminta si HRD menyelesaikan kasus tersebut. Nah, karena ini juga berkaitan dengan masalah di perusahaan juga gitu ya. Makanya ini poinnya 3. Yang poinnya 2 yang mana? Yang poinnya 2 adalah yang bola. Saya mencari kebenaran informasi. Nah, jadi dia mencari informasinya tersebut, benar nggak temannya selingkuh gitu ya. Oke, ini kepo nih, dia mencari kebenaran informasi tersebut. Nah, jawaban yang paling rendah nilainya sudah bisa pastikan adalah yang entok. Saya khawatir jadikan saksi karena saya juga melihat perselingkuhan tersebut. Jadi dia tidak mau dia khawatir bahwa dia takut terseret juga menjadi saksi karena dia tahu bahwa memang perselingkuhan itu ada gitu ya. Oke, jadi ini sangat tidak profesional juga. Makanya jawabannya adalah poinnya adalah 1. Kita lanjut nomor 13. Hari ini adalah hari pertama Ola bekerja di perusahaan yang sudah ia idamkan sejak lama. Oke, hari pertama Ola bekerja. Di tengah perjalanan Ola menuju tempat kerja, ia melihat ada kerumunan massa. Ternyata ada seorang ibu yang mau melahirkan, gitu ya, di jalanan. Nah, ibunya mau melahirkan di jalanan. Maka apa yang harus dilakukan Ola? Ya, kita lihat. Di sini dia adalah sebagai seorang pekerja, gitu ya, sebagai seorang karyawan. Ditambah lagi ini ada hari pertama dia untuk masuk ke perusahaan yang sudah dia idamkan sejak lama. Gitu, ini berarti excitednya luar biasa nih ya. Dia di sini sebagai orang pekerja, sebagai seorang karyawan, otomatis dia harus mendahulukan pekerjaannya. Gitu ya, kita harus mendahulukan pekerjaan. Ini yang dianggap profesional. Gitu. Etos kerja yang baik. Itu kita harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Ini ciri-ciri profesional. Gitu ya. Terus apa yang harus Ola lakukan? Pilihan yang A, tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu sampai kantor. Yang B, mengabaikan karena harus menuju tempat kerja. Yang C, melanjutkan perjalanan setelah melihat ibu tersebut mendapatkan pertolongan. D, menolongnya kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan E, menelepon ambulans agar ibu tersebut segera dapat pertolongan. Oke, karena kita di sini si Ola ini sebagai pekerja, maka dia mau tidak mau harus tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu sampai ke kantor supaya dia tidak terlambat ke kantor. Bukan tidak peduli sama orang, tapi dia harus mendahulukan pekerjaannya. Ditambah lagi di situ dia lihat ada kerumunan massa, berarti bukan dia sendiri yang melihat, artinya harusnya orang lain juga bisa menolong gitu ya. Di situ berarti banyak orang, ibu itu tidak sendiri gitu. Oke, jawaban yang paling nyampat yang mana? Yang B, mengabaikannya karena harus menuju tempat kerja. Oke, ini juga hampir sama dengan yang pertama, yang A, tetapi ini ada kata-kata mengabaikan, jadi agak lebih sedikit ini ya, cuek gitu ya, karena harus menuju ke tempat kerja. Oke, pilihan yang jawabannya 3 ya, poin yang 3 mana? Yang C, melanjutkan perjalanan setelah melihat ibu tersebut mendapat pertolongan. Oke, dia berarti berhenti dulu sebentar untuk lihat ibu itu ada nolong nggak ya, baru dia beranjak ke kantor. Tapi ini masih kemungkinan dia bisa telat gitu, karena dia berarti ada berhenti sebentar di situ, gitu ya. Nah, yang poin 2 yang mana? Menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit. Nah, ini butuh waktu yang cukup lama, otomatis dia akan terlambat ke kantor. Yang E juga menelpon ambulans agar ibu tersebut segera dapat pertolongan. Oke, ini dia hanya menelpon ambulans supaya dapat pertolongan, gitu ya. Ini juga akan menyebabkan dia juga akan terlambat ke kantor. Jadi nomor 13 ini jawaban yang poin yang paling tinggi adalah yang A. Dia harus mengutamakan kerjaan, harus lebih profesional ya.